Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang masih dalam perjalanan, kita akan memulai acara pembukaan kita. Kepada Bapak Nuh, perwakilan dari Bapak Kepala Dinas, monggo ke depan. Kemudian kepada Bapak Wahyu, sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Timur BPGP, monggo ke depan, di acara akan kita mulai. Pak Mueri, monggo. Selamat datang Bapak Ibu undangan peserta diseminasi pendekar Penggerak Merdeka Belajar Komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 dan Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo 2023 di Aula Balai Besar Guru Penggerak Kampus 2 Kuangsan Sidoarjo, Sabtu 14 Oktober 2023. Penggerak Merdeka Belajar menuju perubahan pendidikan untuk Indonesia maju. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Maras Guru Penggerak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Farida Utami MPD. Duduk di kursi sambil makan, pemandangannya hutan Italang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wahai pemeliharaku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan ikatan dari lidahku, agar mereka memahami ucapanku. Yang terhormat Bapak Dr. Ing Teto Adi MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, Kepala BPGB Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Isa Ansori MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo. Yang kami hormati Bapak Slamet Riyadi MPD, Kepala PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua FKKGP Provinsi Jawa Timur, Ketua KGP Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Nuh Kasih PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, dan tak lupa Bapak Wahyu sebagai perwakilan dari Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, Kepala BPGB Provinsi Jawa Timur. Seluruh peserta desiminasi pendekar penggerak Merdeka Belajar yang berbahagia dan siap untuk sukses. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat karunia serta izinnya jua kita pada hari ini bisa berkumpul di BPGB Kwangsan Kampus 2 ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendekar penggerak Merdeka Belajar jurus 1, 6, dan 7. Marilah kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, membuka acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Diseminasi Pendekar Jurus 1, Jurus 6, dan Jurus 7 kepada beliaunya Bapak Ahmad Haris MPDI, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, yang hari ini diwakili Bapak Wahyu, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, yang hari ini alhamdulillah diwakili oleh Bapak Muhammad Nuh, para satu lagi nih, Ketua FKGP Provinsi Jawa Timur, para koordinator guru penggerak Angkatan 4 dan Angkatan 7, serta Bapak Ibu seluruh peserta dari Angkatan 4 dan Angkatan 7 yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT kita panjatkan karena pada hari ini, hari Sabtu, seharusnya kita semua bersama keluarga, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT silaturahim di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang kedua, yaitu di wilayah Sedati. Salawat serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada Rasulullah SAW, yang beliau adalah suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengikuti jejak beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan kepada Pak Wahyu, Pak Nuh, bahwa hari ini kita laksanakan diseminasi pendekar penggerak Merdeka Belajar, yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan secara daring karena ada inisiatif yang sangat kuat dari teman-teman semuanya, sekaligus kita reuni, bukan tipis-tipis, agak tebel ini kayaknya ini. Sehingga muncullah ide, muncullah kegiatan yang seperti ini yang kita laksanakan di BPGP Provinsi Jawa Timur yang ada di Sedati. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini kami laporkan Pak Wahyu, Pak Nuh, diikuti secara daring dan luring. Yang terdata, yang masuk di data kami, yang ikut mendaftar secara luring itu sejumlah 117. Insya Allah Bapak, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu semuanya akan merapat ke tempat ini. Kami juga berterima kasih kepada yang pertama BPGP Jawa Timur yang telah memfasilitasi kami. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kantor kita, itu Pak Nggih. Kenapa kami memilih tempat ini? Karena ini adalah representatif dengan kita sebagai guru penggerak, sehingga ayo kita merapat ke kantor kita sendiri, sehingga mudah-mudahan semakin akrab kita di sini, artinya semakin banyak kegiatan yang akan kita laksanakan di BPGP ini, dan artinya status guru penggerak tidak selama ini setelah kegiatan, setelah lulus dilantik, setelah loka 7, loka 9 selesai diam, tetapi kita selalu bergerak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan itu, guru penggerak selalu inovatif, selalu berkreasi untuk membangun murid kita semuanya. Ucapan terima kasih pula kepada semua peserta yang menyempatkan diri. Kenapa saya bilang menyempatkan diri? Karena kita semua punya banyak kegiatan, apalagi dari Sabtu. Kita punya keluarga yang hari ini rata-rata punya agenda 2 minimal Bapak. Sehingga ada yang, Pak Aris, pokoknya saya dulu kan kegiatan ini, setelah itu saya izin untuk geser ke yang lain ini. Jadi teman-teman untuk hari Sabtu ini rata-rata punya 2 kegiatan berbagi. Sehingga ucapan kami yang besar kepada teman-teman semuanya, menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kita sendiri ini.
Ucapan terima kasih pula yang tak terhingga kepada ini Bapak Ibu teman-teman panitia yang mulai awal menggagas diskusi dan sebagainya sampai hari ini terlaksana dengan baik. Tetapi perlu kita ingat bahwa semua yang kita upayakan terjadi hari ini adalah biidznillah. Semua karena izin Allah, semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak lupa itu sehingga muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami mewakili teman semuanya. Mohon maaf manakala akses jalannya yang dari selatan agak tersendat karena ada proses perbaikan jalan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tempat yang mungkin tidak sedingin di Batu, di Terawas, di Prigen. Mudah-mudahan kita akan mengadakan kegiatan di Batu, Bapak ya. Batu ya. Kita akan mencoba bergeser ke Batu nanti. Kalau kurang dingin kita ke sana. Mudah-mudahan ada, kalau ada kita niatan ya. Kasih tepuk tangan itu semuanya. Kalau kita niat ini ya, kita niat untuk mengembangkan, untuk bergeser, untuk melakukan suatu kegiatan yang agak menantang sedikit, coba kita ke sana. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk melaksanakan itu semuanya. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan nanti. Insya Allah akan bermanfaat. Jurus 1, jurus 6, dan jurus 7 ini mungkin agak mengulang apa yang sudah kita terima di guru penggerak selama ini, di pendidikan guru penggerak selama ini. Yang tadi katakan angkatan keempat agak lama, angkatan keempat sudah mulai ini perlu pemanasan lagi Bapak ya, perlu kita panaskan lagi. Kalau angkatan 7 Bapak Mujib, wah sudah ini, sudah masih hangat tadi, masih hangat. Mudah-mudahan yang hangat ini akan menularkan kehangatan kepada angkatan 4. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Nanti perkembangan dari guru-guru penggerak sangat bagus. Perlu kami informasikan Pak Wahyu, teman-teman guru penggerak yang situasinya sekarang masih berharap anak kita, murid-murid kita, karena doa walidi ala walidi, doa kita kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita, kadoain Nabi ala ummatihi, sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Kepada Bapak Haris sebagai ketua penyelenggara dari kegiatan diseminasi pendekar Kabupaten Sidoarjo untuk angkatan 4 dan angkatan 7. BPGP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan pendekar sebanyak 7 jurus. Apa dan mengapa jurus-jurus itu harus dipelajari oleh seorang pendekar, penggerak merdeka belajar? Kita simak bersama sambutan dari beliau Bapak Wahyu sebagai perwakilan dari BPGP Provinsi Jawa Timur. Kepada beliaunya dipersilakan. Mohon maaf Bapak. Itu Kominfo sekarang itu menyatakan perang terhadap judi online. Ya, tapi kalau misalkan sama-sama di HP, kalau disuruh membaca materi pelajarannya, jangan terus setengah jam. Dokumen yang 3 ini diperolehnya dari langkah 1, 2, dan 3. Iya. Nggak apa-apa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman. Alhamdulillah ini berapa persen yang hadir Bu dari yang daftar? Yang daftar insya Allah hampir 130, ya hampir 130. Tapi kayaknya kalau melihat sekilas sudah mewakili. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya yakin teman-teman ini adalah teman-teman hebat. Ini adanya pilar ini lumayan mengganggu ini. Saya ngambil di sini, nggak ketok kono. Ya, yang angkatan 4, tolong angkat tangan. Angkatan 4. Oke, 50%. Angkatan 7 sisanya. Maka tantangan Bapak Ibu guru luar biasa, makin berat. Kalau kita tidak bisa menjalin kemitraan di yang kelima itu, menjalin kemitraan dengan orang tua dengan baik,
Artinya kita harus menyadarkan orang tua untuk tidak loss terhadap HP, terhadap teknologi. Kita selalu kalah, pasti kalah cepat. Ya. Membuat poster ya. Kemudian ada modal sosial. Lingkungan kita yang padat penduduk itu juga kita bisa manfaatkan. Sidoarjo ini kayaknya tidak ada yang sekolahnya tidak sekolahnya yang tidak dekat dengan padat penduduk. Kalau jenengan di daerah asal saya sana di Ponorogo itu ada sekolah itu yang di tepi desa gitu. Masih ada. Masih ada walaupun SMA itu yang lereng gunung. Kanan kirinya tidak ada rumah itu juga ada gitu. Kemudian modal fisik, memiliki gedung sendiri, sarana prasarana, saya yakin sekolah sudah punya itu. Kemudian ada modal lingkungan alam, misalkan dekat sawah, sungai, kemudian lahan hijau, dan seterusnya, itu modal alam. Pendapatan, modal finansial, itu ada BOS, BOSDA, mungkin masih ada. Mic-nya tadi, Mas. Ibu dengan Bapak Mulyadi Palawanto, koordinator GP Angkatan 4 yang sudah menyampaikan materi kepada kita tentang pengembangan Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan disetujui, jadi nanti Bapak Ibu bisa punya ruang di sini. Ya, begitu ya. Jadi kalau mau pertemuan Angkatan 7 mau sehingga akhirnya oleh tim yang ada di kementerian dibuatlah kurikulum ini menjadi kurikulum merdeka. Kita mengajar itu kita sesuaikan dengan CP-nya. CP-nya itu bisa kita ambil materinya baik itu dari modul aja, kemudian dari materi-materi online maupun sumber-sumber yang lain. Kemudian banyak aplikasi yang menyediakan berbagai Mana? Kira-kira apa ya kurikulum bisa berubah? Kalau katanya Pak Haris menterinya beda, yang lainnya? Sesuai kebutuhan Bunda ya? Sesuai kebutuhan kondisi saat ini, Bunda. Kebutuhan ya. Yang lainnya? Sesuai mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalnya ini Bapak Ibu ya, ada tugas yang pertama itu cermati tayangan video praktek baik ya. Jadi sudah saya kirim lewat grup WA webinar lewat Padletnya ya. Cermati tayangan video praktek baik. Kemudian yang kedua, buatlah catatan kecil tentang isi video. Ya. Yang ditanyakan yang pertama nanti itu adalah peran guru. Peran guru itu apa? Kemudian masalah yang dihadapi. Yang pertama itu masalah yang dihadapi itu apa? Dari video nanti nggih. Kemudian yang kedua itu perannya guru seperti apa? Tindakan yang dilakukan apa dan hasil yang diperoleh apa. Nanti silakan ditulis di sini Bapak Ibu, dia tadi belum selesai, bisa dilanjutkan di rumah Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah tidak asing Bapak Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Sisdiknas, yaitu keragaman layanan ditinjau dari perbedaan karakteristik peserta didik disebut dengan ini diferensiasi pembelajaran. Kemudian guru perlu memperhatikan perbedaan para peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemendikbudristek nomor 2021. Jadi itu dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Maratus. Berdasarkan hasil tes yang saya lakukan, 33% visual, 33% auditori, dan 33% kinestetik. Ini maksudnya apa? Plin plan Mbak saya. Maksudnya plin plan. Oke, terima kasih. Dian itu termasuk gaya belajarnya bisa semuanya. Kinestetik iya, visual iya, auditori iya. Bunda sudah satu lagi. Jadi komponen yang pertama itu isinya yaitu informasi umum 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8 di informasi umum itu ada nama sekolah, kelas, ya, identitas maksudnya, kemudian ada kompetensi awal,
kemudian ada saprasnya, targetnya, model pembelajarannya bagaimana. Itu di informasi umum. Kemudian di kompetensi inti pada modul ajar itu, di situ nanti adakah modul yang panjenengan tulis tuh elemennya, tujuan pembelajarannya, pemahaman bermaknanya. Sesuai dengan itu rundown acaranya 12.30 nggih, bersama dengan Pak Nur Hidayat. Dipersilakan Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu Eni. Wah, ini kalau bagian siang ini biasanya bagian yang ngantuk dan lapar-lapar ini. Ya nasib seperti itulah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah berapa tahun ya? 12 tahun mengajar sebagai guru. Oke. Saya mengajar di ini, Bapak Ibu. Boys Land One Elementary School. Pernah dengar? Dan kayak sekolah internasional gitu. Kalau diartikan ini Boys Land One Lemah Putro 1 Elementary School SD, maksudnya SDN Lemah Putro 1. Oke. Dan kayak sekolah internasional maksudnya kayak gitu. Biasanya kan kalau kita branding kan seperti itu Bapak Ibu, pakai nama yang berbeda. Oke, selanjutnya materi yang pertama yaitu masyarakat multikultural, budaya, betul. Jadi sebenarnya masyarakat multikultural yang masyarakat yang beraneka ragam, yang hidup bersama dengan tujuan yang bersama, dengan adat istiadat tertentu. Oke, selanjutnya kita tebak-tebakan dulu. Sebelum tebak-tebak, kayaknya kalau siang-siang ini kalau enggak ice breaking dulu enggak enak, ini biasanya ngantuk nggih. Monggo Bapak Ibu, kita mohon izin untuk Bapak Ibu berdiri sebentar nggih. Kita sedikit ada yal-yal. Jadi nanti lagunya seperti ini. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Seperti itu. Kita langsung praktek, nggih, bersama-sama, nggih. Harus lebih semangat. Tunjukkan kalau guru penggerak itu berbeda, nggih. Semangatnya juga berbeda, ngoten nggih. Oke, kita itu bersama-sama. 1, 2, 3. Kami bersemangat, kami datang untuk hadir dan bersemangat, kami datang untuk hadir, hadir untuk datang, kami datang untuk hadir dan bersemangat. Lebih cepat, kami datang untuk hadir dan bersemangat, kami datang untuk hadir dan bersemangat, kami datang untuk hadir, hadir untuk datang, kami datang untuk hadir. Semangat, tepuk tangan untuk semuanya. Orang sih beberapa sambil disiapkan habis ini pendapatnya tentang video ini, nggih. Siapa yang bersedia untuk memberikan pendapatnya? Lautan lepas, pegunungan negara. Baik, itu adalah film pendek tentang praktik keragaman budaya. Monggo Bapak Ibu, ada yang memberikan pendapatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kristi Rosekadewi dari SDN Wakil 2 Taman. Kami dari Taman. Menurut saya untuk film pendek praktik keragaman budaya ini gambaran singkat akulturasi budaya dan multikultur di Indonesia, di mana dijelaskan mulai dari geografisnya, adat istiadatnya, bahkan sampai jenis tarian dan lain sebagainya, dan semua disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya juga dikenalkan bahwa literasi digital itu mempengaruhi pelestarian budaya. Dan di sini juga menjadi bagaimana kita memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Jadi intinya nanti di sini adalah lebih memperkenalkan Indonesia di kancah internasional melalui literasi digital. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa, sangat jelas sekali apa yang disampaikan tadi.
bahwasanya ini adalah gambaran dari luasnya negara kita, nggih. Akulturasi, multikultural dan lain sebagainya, nggih. Jadi praktek keragaman ini tadi juga berhubungan dengan literasi digital. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Muhairi bahwasanya digital itu kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif, nggih. Kalau kita tarik garis pada zaman yang sekarang ini, anak-anak bisa jadi luntur, juga bisa jadi semakin menguat tentang kecintaannya terhadap budaya. Ketika dia merasakan banyaknya budaya-budaya dari asing yang masuk, otomatis dia akan kecintaan terhadap budayanya akan berkurang. Tetapi kalau dia mampu memanfaatkan digital itu dengan baik, dengan mencari informasi perihal tentang budaya, tentu itu juga akan menguatkan kecintaan mereka semuanya. Dari ini sebenarnya kemarin itu berdasarkan ke situs di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang berbeda-beda. Dari kata multi tadi adalah berbeda-beda. Okay. Selanjutnya masyarakat yang mempunyai banyak suku, bangsa, dan budaya dengan beragam adat dan istiadat. Kita sepakat bahwasanya negara kita adalah negara yang kaya. Okay, Bapak Ibu, okay? Negara yang kaya, kaya sekali. Bahkan posisi strategis Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali suku-suku yang berbeda dan lain sebagainya. Okay. Selanjutnya, nah manfaatnya apa? Manfaat masyarakat multikultural di Indonesia ini yang pertama yaitu bangga dengan kebudayaan daerah sebagai bagian budaya nasional. Okay. Budaya yang ada di daerah itu juga termasuk bagian dari budaya nasional. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu melestarikan nilai-nilai budaya. Okay. Jadi kita harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Jangan sampai budaya tersebut menjadi budaya yang semakin melemah atau semakin padam. Yang ketiga, menghormati budaya daerah. Jadi budaya daerah lain bukan hanya budaya daerah sendiri. Gitu. Terus yang keempat, yang kelima, meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Berbedanya budaya kita ini seharusnya meningkatkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Jangan sampai kita menjadi malu. Itu penerapan dari sila Pancasila yang ketiga, bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Yang terakhir, yang kemudian yaitu aset kekayaan budaya nasional, dan yang terakhir adalah kekuatan ekonomi dari sektor pariwisata. Kalau kita lihat banyak-banyaknya bule yang datang ke Indonesia itu bukan hanya karena alamnya Indonesia, tapi juga banyak yang tertarik dengan budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali yang kembali ke sana, kembali ke negaranya masing-masing. Mereka punya modal setelah mempelajari budaya dari Indonesia, bahkan mengembangkan di negaranya seperti itu. Itu luar biasanya budaya di Indonesia. Selanjutnya, nah ini sebenarnya materi yang kedua, Bapak Ibu. Kita lanjutkan bahwasanya sebenarnya ada 5 materi yang saya terima selama 4 hari itu, tidak mungkin juga dalam waktu 1 jam harus semuanya selesai. Nah, tapi ini sedikit-sedikit saja. Materi yang kedua ini tentang Pancasila ideologiku. Ada yang pernah tahu ideologi itu seperti apa? Apa bedanya Pancasila sebagai ideologi dan juga Pancasila sebagai dasar hukum? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai dasar hukum. Monggo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pancasila sebagai ideologi adalah dasar negara, dasar pemikiran, way of life. Sedangkan Pancasila sebagai dasar hukum adalah sumber dari segala sumber hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Pembukaan alinea 4 pada seluruh NKRI. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wadul wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau foto-foto di depan, monggo. Ya, betul, monggo. Dulu yang mau foto-foto di depan, monggo.